Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini aku akan membahas soal yang berhubungan masih sama dengan barisan dan deret, tapi kali ini agak rumit ya untuk pembahasan kali ini karena yang ditanyain adalah seperti yang tampil di layar ini. Saya akan bacakan dulu semua bilangan genap positif dikelompokkan sebagai berikut. Kelompok yang pertama 2, kelompok yang kedua 4, 6, kelompok yang ketiga 8, 10, 12, kelompok yang keempat 14, 16, 18, 20, kelompok yang kelima 22, 24, 26, 28, 30, dan seterusnya sampai kita ingin mengetahui bilangan di tengah yang pada kelompok ke-15. Kalau bilang tengahnya itu ngerti ya, bilangan yang ya di antara kelompok itu yang paling tengah itu yang mana gitu. Tapi oke, jangan khawatir, untuk pembahasan ini saya akan bahas. Oke, kita mulai dari pemahaman tentang kelompok ya. Karena kan dari soalnya kita lihat bahwa kelompok pertama itu dia ada satu anggota, yaitu 2. Kelompok yang kedua ada 2 anggota, 4 dan 6. Kelompok ketiga ada 3 anggota, 8, 10, 12, dan seterusnya. Berarti kita bisa tebak nih, kelompok ke-15 berarti ada berapa? Ada 15 anggota. Nah gitu ya. Berarti yang di tengah-tengahnya itu adalah angka keberapa? Berarti kan misalnya ini angka pertama dari kelompok 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau tengah-tengahnya berarti kita tinggal gini aja. Ini sama ini gabungin, ini sama ini sama itu, ini sama ini sama ini sama ini sama ini. Nah, berarti yang di tengah-tengahnya itu adalah angka ke-8. Gitu, teman-teman. Oke, kita mulai ke pembahasannya ya. Oke, tetap kita menggunakan konsep dari barisan dan deret. Tapi ini sedikit berbeda karena tingkat atau bedanya itu dia ada di tingkat kedua. Jadi kan pada umumnya kalau misalnya di barisan aritmetika itu ada 1, 3, 5, 7. Dia kan sama nih bedanya, ada 1 ke 3 itu kan bedanya 2. 3 ke 5 2, 5 ke 7 2, sama semua. Ini udah pas cuma satu tingkat. Tapi terkadang ada beberapa barisan juga yang seperti ini. 1, 2, berapa lagi? 4, 7. Nah ini kan bedanya ini 1, ini 2, ini 3. Terus kalau kita bedain lagi, ini 1, ini 1. Nah ini kan ada 2 tingkat. Sampai kita menemukan angkanya yang sama gitu. Untuk bedanya ada 2 tingkat. Ini tingkat pertama, ini tingkat kedua. Ini sedangkan ini kan cuma 1 tingkat ya, yang ini. Nah, kenapa saya tunjukkan itu ya? Karena pada soal ini itu menunjukkan barisan 2 tingkat. Ya, dari mana? Ya, kita lihat aja ya. Kita tinjau kelompok, masing-masing kelompok pada suku pertama. Kan kelompok yang pertama itu suku pertamanya 2. Kelompok yang kedua suku pertamanya 4. Kelompok yang ketiga suku pertamanya adalah 8. Dan seterusnya. Nanti kita bisa buat satu barisan lagi atau satu barisan baru. Kita manipulasi 2, 4, 8, 14, 22, dan seterusnya.
Ini kan bedanya 2 ya. Ini bedanya 2. Ini bedanya 4. Ini bedanya 6. Ini bedanya 8. Gitu ya. Terus kan ini kan nggak mungkin gini ya kalau beda. Kalau di barisan matematika dia harus sama bedanya. Maka ini 2. Ini 2. Nah, ini 2. Nah, berarti dia ada di tingkat kedua. Karena yang samanya itu bedanya ada di 2 gitu. Menunjukkan apa? Ini sebenarnya konsep untuk fungsinya itu dia berpangkat gitu. Kalau misalnya di tingkat 1 berarti dia pangkat 1 derajatnya atau pangkat tertingginya. Kalau di derajat kedua atau di tingkat kedua dia berarti berpangkat 2. Maka nanti kita dapat menemukan rumus suku ke N yang berpangkat 2 gitu. Oke. Nah, rumus umumnya adalah UN sama dengan untuk yang tingkat 2 ya. AN kuadrat ditambah BN ditambah CN. Nah, ini untuk yang tingkat 2. Kalau tingkat 3 berarti tinggal sesuaiin aja. Pangkat 3 tambah BN kuadrat tambah CN ditambah D gitu ya. Kalau pangkat 3 atau kalau tingkat ketiga. Nah, terus kalau kita kan pengen mengetahui ABC-nya ya. Kita pengen mengetahui ABC-nya. Berarti ada 3 persamaan dong. Karena ya ABC kan ada 3. Berarti U1-nya itu atau N-nya itu kan sama dengan 1. Berarti A dikali 1 kuadrat kan A ditambah B dikali 1 B tambah C dikali 1 C. U pertamanya adalah 2. Yang ini kan 2 suku pertamanya. Begitupun suku kedua. A dikali N kuadrat, N-nya ganti sama 2. Berarti 2 kuadrat itu 4. Sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan suku keduanya adalah 4. Habis itu suku ketiganya harus ada 3 persamaan ya. Suku ketiganya adalah A dikali 3 kuadrat, 3 kuadrat kan 9 ya. 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan suku ketiganya adalah 8. Oke. Sekarang kita menentukan masing-masing nilai dari ABC-nya. Kita bisa gunakan eliminasi ya. Jadi kita eliminasi U1 sama U2-nya yang ini, terus yang ini. Kita bisa kurangkan nih. Berarti yang U2 dikurangi U1, berarti 4A ditambah 2B ditambah C dikurangi yang atas yang ini. Kan 4A dikurangi A itu kan 3A ditambah 2B dikurangi B, yang ini B berarti yang C dikurangi C ya 0, supaya kita bisa menghilangkan salah satu variabelnya aja sebenarnya. Terus 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2. Terus yang persamaan ini kita kurangkan juga. 9 dikurangi 4 itu 5 ya, 5A. 3 dikurangi 2 itu 1 ya, B berarti C dikurangi C ya, C 0 maaf. Berarti sama dengan 8 kurang 4 4. Nah, ini ada 2 persamaan yang memiliki 2 variabel. Kita bisa kurangkan lagi gitu. Kita kurangkan 3 dikurangi 5 kan 2A, negatif 2A. B dikurangi B itu 0. Terus 2 dikurangi 4 minus 2. Berarti nilai A-nya adalah sama dengan minus 2 dibagi minus 2, yaitu 1. Ketemu ya untuk yang nilai A-nya. Kita tinggal substitusikan aja 1 ke sini atau ke salah satu dari 2 persamaan itu. Didapat 3 dikali 1 kan 3 ya, karena kan A-nya tadi 1 ya, A1 ditambah B sama dengan 2. 3-nya yang kiri pindah ke kanan, berarti kan jadi minus 2 dikurangi 3 itu minus 1, berarti B-nya adalah minus 1. Terus karena A dan B-nya udah diketahui, kita tinggal substitusikan semuanya ke persamaan di antara ketiga ini, bebas kalian mau yang mana, yang jelas yang memudahkan kalian untuk perhitungan. Tapi saya sarankan untuk perhitungan ini ambil yang paling sederhana, yaitu U1 yang ini. Tapi sama aja sih jawabannya nanti.
Oke, berarti A ditambah B ditambah C persamaannya sama dengan 2. Kita ganti A-nya sama dengan 1, B-nya itu ganti jadi sama dengan -1 ditambah C. Nah, kita dapat C-nya adalah 2 gitu teman-teman. Oke, berarti berapa nih suku ke N-nya? Suku ke N-nya adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita tinggal pakai yang tadi A, B, C-nya kan udah diketahui. A-nya itu adalah 1, berarti ya udah 1 dikali N kuadrat adalah N kuadrat ditambah B, B-nya kan -1, berarti -1 dikali N, min N ditambah C, C-nya itu 2, berarti ditambah 2. Nah, ini udah rumus suku ke N-nya itu seperti ini. Sekarang yang dipertanyakan adalah bilangan yang terletak di tengah pada kelompok 15. Berarti kan tadi kita kan udah menentukan nih suku pertama dari masing-masing kelompok. Kan kelompok pertama kan suku pertamanya kan 2, kelompok yang kedua suku pertamanya 4, dan seterusnya. Nah, kita pengen mengetahui suku pertama dari kelompok 15. Kita pakai rumus yang sudah kita buat tadi, yaitu ini ya. Berarti kan U15 sama dengan 15 kuadrat, karena kan N kuadrat dikurangi 15 ditambah 2 sama dengan ini kan 225 dikurangi 15 tambah 2. 225 dikurangi 15 210 ya, 210 ditambah 2. Kalian bisa koreksi kalau misalnya salah. Bentar. Ya, 210 ya. Ditambah 2 itu sama dengan 212. Nah, berarti suku pertama dari kelompok 15 itu adalah 215. Nah, sekarang kita pengen kelompok suku tengah dari deret atau dari kelompok 15 itu. Kan sebelumnya kita udah lihat nih, kalau suku tengahnya itu berada di suku ke-8 ya. Karena kan gini, kalau kalian pengen cepat ingin mengetahui suku tengahnya, misalnya gini, ada angka deret 1,2,3. Kan suku tengahnya itu kan udah jelas ya, 2 yang ini. Jadi dari mana? Kan misalnya kan ini ada 3 angka, berarti kan kita pakai rumus aja lah langsung. 3 ditambah 1 dibagi 2. Jadi yang ini, yang jumlah atau banyaknya angka ditambah 1 dibagi 2 nantinya. Berarti 4 bagi 2, 2. Nah, berarti angkanya itu suku kedua. Berarti ini suku pertama, ini suku kedua. Berarti yang ini yang dicari. Berarti tadi kan kita pengen mengetahui nilai tengah dari kelompok 15. Berarti kita tinggal pakai rumus yang tadi, 15 ditambah 1 dibagi 2. Ini kan 16 bagi 2, 8. Berarti suku tengahnya itu berada di suku ke-8. Oke. Nah, ini untuk suku pertamanya. Berarti kita pakai rumus ya kayak biasa, rumus suku ke N. Tapi N-nya itu adalah 8. Supaya kita mengetahui suku tengahnya. U8 sama dengan rumusnya itu adalah A ditambah kan N-nya 8 ya, berarti 8 dikurangi 1 dikali beda. A-nya itu adalah 212 di kelompok 15 ya. Tambah 7 dikali B. B-nya itu berapa? Nah, ingat, di setiap kelompok bedanya itu adalah 2. Nah, ini. Misalnya kelompok ke-4 nih. Kan 14 ke 16 kan 2. 16 ke 18 2 juga, dan seterusnya. Jadi setiap kelompok punya beda 2. Ini berarti dikali 2 sama dengan 212 ditambah 14. Berarti suku tengah dari kelompok 15 adalah 226 gitu teman-teman. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar di bawah, atau kalian ingin bertanya, kalian coba kirimkan di email saya atau di IG. Itu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.